Kita agak sedikit kepotong karena lagi ngobrol-ngobrol seru banget. Ternyata Betul. kita obrolin itu gak cuma ngobrol-ngobrol yang soal politik aja. Tapi ternyata ngobrol sama beliau ini menyenangkan sekali. Dari ngomongin kacamata, karena ternyata beliau ngoleksi kacamata. Dengar-dengar ada 32 kacamata saat ini yang beliau punya. Udah itu ngomongin tentang Bandung. Dan ngomongin alma mater, Iya. ternyata kita sama-sama wargi Bandung kuliahnya. Tah eta. Tapi kita jujur amazed banget dengan jurusan yang beliau ambil. Karena itu hanya untuk orang pintar ya. Kalau hanya untuk orang yang seni berbicara sih kita ya. Anak HI Nggak gini. multidisipliner, kurang khusus gitu. Biar keluar langsung dari mulutnya beliau. Selamat pagi Bang, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini lagi ada Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang, bentar kita tanya dulu. Jadi jurusan yang abang ambil waktu kuliah adalah? Matematika. Gila, penuh perhitungan. Ya gini. Penuh perhitungan gak apa-apa nih. Karena kalau warga ekonomi gitu misalnya. Enggak. Ya gak apa-apa. Abang dulu tuh kalau split bill kita abang yang hitung. Ya gak sih, kayak kita berarti berapa ke siapa gitu. Bener sih. Atau Enggak enggak juga ya. Atau enggak kalau misalnya kita lagi lihat-lihat barang, oh ini diskonnya berapa Bang? Diskonnya berapa nih gitu. Iya. Jadi 40% tuh jadi berapa Bang gitu. Gila Dia mesti sih. tahu. Gue tuh zaman SMA sangat ingin meninggalkan integral dan aljabar ya. Abang memilih di jalur tersebut sih. Sama lagi Sumpah. kebetulan gue menghindari semua matematika nih Bang. Iya, meskipun gak juga ada tetap. Tiba-tiba ada statistika sosial Di Bang. semester satu lagi. Di semester saya dapetnya Bang, mohon Enggak. maaf ya. Apa yang mendasari Abang tiba-tiba milih jurusan matematika? Ya pertama memang dari kecil suka ya. Suka matematik. Yang bener. Abang pasti juara kumon nih. Ngerti gak Nggak sih? juara juga, Belum. cuman suka eksak gitu. Oh. Kemudian di SMA juga masuknya yang jurusan waktu itu kan fisika. Oh, Angkatan spesifik ya? saya udah ada fisika, biologi, sosial gitu kan. Baru angkatan kalian baru yang IPA, Iya. IPS gitu kan. Rasa, betul. Nah saya ngambilnya fisika. Hmm. Terus kemudian ya biasanya kan kalau anak-anak eksak itu dulu kita ininya teknik kan. Nah pilihan pertama teknik, pilihan kedua ya apa ya selain teknik ya udahlah matematik gitu aja. Yang lulus pilihan kedua. Kalau teknik dulu apa Bang? Teknik kimia, teknik sipil? Teknik fisika. Oh, Teknik fisika fisika tetap ngambilnya. ya. Teknik Konsisten fisika, kayaknya. ngambilnya teknik Oh. fisika. Berarti dirimu tipikal orang yang konsisten kah Bang? Insya Allah. Insya Allah. Karena kan jatuhnya mudah-mudahan. dari, kalau aku dari IPA ke HI itu murtad sih Bang jatuhnya. Ya sama ini juga dari matematik ke politik kan juga Iya. orang bilang ngapain ya. Iya sih. Tapi saya bilang Iya juga. ya politik itu kan perlu perhitungan. Jadi harus ada Benar, persis. ada kalkulasi politik. Ada Nah, kalkulasi politiknya juga. Apakah itu di matkul kalkulus Bang? Ya Allah, aku dengernya juga kayak nangis. Sama gue dari tadi udah pusing banget begitu denger beliau ngambil matematika tuh kayak ya Allah Bang gak ada yang lebih normal dikit gitu kan. Tapi ternyata pilihan yang diambil digunakan sekarang karena ada perhitungan politik. Betul. Ya. ya itu excuse-nya aja. Excuse-nya. Berarti abang di atas rata-rata, kita rata-rata tahu. Ngerti gak sih? Kita kan Aja. Memang kita butuh yang spesial-spesial seperti ini ya. betul. Tapi ada acara khusus sih pasti abang main ke Detik Pagi hari ini ya. Bener. Karena kita juga mau memperbincangkan isu yang sedang hangat. Karena ya apalagi kalau dikaitkan dengan politik, jujur kita tuh sebetulnya sebagai anak HI yang multidisipliner. Jadi banyak yang kita belajar politik, kita belajar ekonomi, kita belajar beberapa bahasa juga gitu. Sepertinya ini juga adalah salah satu yang sering kita bahas di semester awal ya Yo ya. Ya. Termasuk juga kemarin ketika Bapak Prabowo ini mengungkapkan mengenai kos pilkada yang dinyatakan mahal. Nah ini juga kan termasuknya ada hitung-hitungan di dalamnya. Betul. Mungkin sebelum ke arah sana, kita akan bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo. Silahkan. Malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal.
Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa ketua umum saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Sebuah pernyataan yang menarik ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Dan Betul. sebenarnya banyak hal yang bisa kita kulik dari pernyataan selama 3 menit tadi begitu ya. Betul. Kalau aku sebetulnya Pak, ini opinion personal ya Pak ya. Aku nggak asing sih mendengar istilah bahwa politik kita tuh costly banget dari zaman waktu kuliah, sering disebut-sebut sama dosenku. Tapi ya gitu, cuma 1 semester doang, dan habis itu bahasan itu kayaknya aku juga hampir lupa sampai akhirnya diingatkan lagi dengan statement yang tadi. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang? Kayak politik yang costly seberapa costly sebetulnya? Jadi dari pernyataan presiden itu, pertama bahwa yang dibicarakan sebenarnya bukan hanya spesifik soal pilkada, tapi bicara tentang soal sistem politik dan sistem demokrasi. Oke. Nah, kita udah milih sejak reformasi sistem politik kita ini pilihannya adalah sistem demokrasi. Nah, seringkali kita menganggap ya hanya demokrasi itu secara prosedural saja. Jadi melibatkan orang banyak, pemilihan keputusan harus melibatkan publik dan segala macam. Itu fine. Tapi sebenarnya kita setelah 26 tahun reformasi ini harus sudah move on, sudah mulai bergeser memaknai demokrasi itu secara substansial. Apa yang memaknai demokrasi secara substansial itu? Bahwa apakah sistem yang kita pakai ini, demokrasi yang kita jalankan ini, itu kita tempatkan sebagai tools atau instrumen. Tujuannya at the end kan semuanya cita-cita negara apa? Menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nah, pertanyaannya, apakah demokrasi, pemilu yang sekian kali kita jalankan, itu makin dekat apa enggak dengan tujuan negara? Oke. Apakah kita makin makmur? Apakah mengurangi masyarakat miskin? Atau apakah masyarakat kita semakin tertib hukum? Nah, kalau jawabannya tidak atau belum, berarti masih problem demokrasi kita. Nah, termasuk tadi soal biaya tinggi. Apa masalahnya? Jadi gini ya, kalau biaya tinggi itu bagi dua. Ini bukan hanya bicara tentang pilkada, tapi termasuk pemilu. Pemilu itu ada pilpres dan pileg. Itu bagian dari sistem politik, sistem demokrasi kita. Kalau biaya formal, ya saya sekarang masih di Komisi 2. Kami dulu yang memutuskan bersama-sama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Biaya berapa anggaran pemilu? Pemilu 2004 kemarin, formally saja,
itu hampir sekitar 110 triliun. In total. In total itu untuk biaya penyelenggara KPU itu 76 sekian triliun yang dianggarkan, yang diajukan ya sama mereka. Kemudian 33 triliun oleh Bawaslu, itu belum TNI, belum kepolisian untuk menjaga dan segala macam gitu. Oke. Jadi ratusan triliun. Nah, pilkada kemarin ini itu totally penyelenggaranya saja ya, itu sekitar 37 triliun. 37 triliun. Itu sih nggak ada masalah. Artinya itu tanggung jawab konsekuensi negara yang memilih sistem demokrasi. Karena harus ada pemilu, harus ada pilkada segala macam. Nah, yang jadi problem dibilang politik biaya tinggi itu adalah biaya-biaya di luar itu. Contohnya? Ya, itu yang saya sebut sebagai praktek moral hazard pemilu. Money politics, vote buying, political transaksional. Kalau kemarin ada isu misalnya bagi-bagi sembako, kemudian kasih amplop segala macam, itu yang bahaya. Dan itu lebih mahal dibandingkan dengan ini. Saya pernah hitung iseng-iseng sama sama teman-teman ya. Pemilu kemarin itu, kalau tadi totally penyelenggaraannya saja itu 110-an triliun. Tapi uang kalau kita hitung uang yang beredar. Ya. Uang yang beredar selama pemilu, baik untuk pilpres maupun pileg, anggota DPR kan satu partai itu 580 orang yang dicalonkan. Nah, kali sekian partai gitu. Itu bisa sampai 1.000 triliun. Gitu. Oke, ini termasuk berarti quote-unquote kampanyenya ibaratnya seperti Ya, termasuk biaya kampanye, biaya sosialisasi, biaya. Nah, masalahnya adalah kita lihat sekarang ini makin lama kita ini termasuk masyarakat semakin permisif terhadap praktek-praktek itu. Betul. Ya, mungkin kawan-kawan pernah lihat ada yang quote di satu gang di kampung mengatakan selamat datang serangan fajar gitu misalnya, kan ada yang begitu ada. kan. Terus ada istilah NATO, no action talk only gitu ya, atau NPWP, nomor piro wani piro. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu di bawah itu. Nah, jadi artinya penyakit ini kalau disebut penyakit bukan hanya terjadi di elit tapi sudah masif ke masyarakat kita. Nah, yang saya khawatir adalah yang saya kira kita semua harus khawatir adalah kalau kita makin terus membiarkan ini, makin permisif, ini akan merusak moral bangsa. Jadi orang nanti nggak mau menggunakan hak pilihnya kalau tidak ada sesuatu. Nah, pada akhirnya orang yang mereka pilih adalah orang yang bukan rasional, orang yang tidak rasional, orang yang dianggap berapa yang paling besar kasih ini, terlepas dia punya kualitas apa, nggak mau jadi calon presiden atau calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR, nggak peduli. Yang penting dia kasih sesuatu pada hari itu. Nah, ini yang membahayakan. Nah, itu yang tadi sebetulnya disampaikan inti dari salah satu inti dari pidatonya Pak Presiden. Nah, yang kedua adalah karena ada masalah dalam sistem politik dan sini, maka kita harus perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem kita. Ya. Nah, ini poin yang kedua. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah punya kesadaran yang bersama. Jadi hitungan saya ini Presiden untuk ketiga kalinya setelah Pilpres kemarin bicara tentang itu. Jadi artinya seorang kepala negara sudah 3 kali menyatakan ini serius. Jadi kita semua warga Indonesia harus menindaklanjutnya dengan serius. Apa itu? Kesadaran bahwa tadi juga Pak Presiden mengatakan ada sesuatu di demokrasi kita. Ada masalah dalam sistem politik kita. Nah, ini yang harus kita bangkitkan dulu, bahwa ada suatu masalah yang tadi salah satu contohnya yang saya katakan masalah soal politik biaya tinggi tadi. Yep. Kita harus berani memperbaikinya. Nah, memang Pak Presiden loncat. Dia bilang pilkada kita mahal sekali. Dia yang menang maupun yang kalah semuanya lesu. Maka, kemudian loncat lagi, beliau ambil contoh di 3 negara, di Singapura, Malaysia, India. Di sana pemilihan kepala daerahnya itu melalui DPR. Nah, tapi menurut saya kita jangan loncat ke situ dulu. Yang penting itu tadi, bahwa kita punya kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa bahwa ada masalah di dalam sistem politik, sistem demokrasi kita. Maka kalau ada masalah, kita harus berani memperbaikinya dan kemudian kita memulainya dengan evaluasi. Nah, nanti setelah kita
evaluasi bersama, kita kaji mendalam, kita buat elaborasi sistem apa yang paling ideal versi Indonesia tanpa ngikutin versi negara manapun, baru kita masuk ke opsi. Banyak opsinya. Bisa balik ke DPR kalau untuk pilkada. Ada juga yang mengusulkan asimetris. Asimetris itu ada yang pakai DPR, ada tetap yang langsung gitu. Ada tetap langsung tapi ada perbaikan misalnya. Nah, ini yang saya kira harus dimaknai dari pidato itu. Oke. Ini saya setuju tadi pernyataannya bahwa kita selama ini selalu permisif dan takutnya menormalisasi ini. Jadi kedepannya kita seolah-olah ini kayak satu hal yang wajar dan kita terima gitu aja. Betul. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu nggak gitu. boleh. Masa semua urusan keputusan politik, keputusan publik harus ada harganya? Nggak begitu dong. Ya gitu. benar-benar. Dan ini juga Pak selaras dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden begitu ya. Mungkin bukan dari SDM-nya aja. Sekarang by the way aku menemukan terms baru Pak di anak-anak Gen Z. Selain mungkin kalau teman-teman sering mendengar istilah SDM rendah, ada lagi Pak sekarang istilahnya SDM politik. Jadi seolah-olah tuh mereka tuh orang-orang yang bisa dikendalikan untuk suatu gerakan politik tertentu gitu. Jadi kayak kesannya tuh kok kayaknya SDM itu bisa digerakkan dan bisa seperti mobilisasi, tadi gitu, dimobilisasi mobilisasi. gitu. Nah Pak, tapi kalau overall masalah ngomongin costly gitu ya, sebetulnya yang mahal tuh jadi adalah demokrasi overall yang mahal, kita ngomongin sistem pemerintahan, atau sebetulnya sih pemilihan suaranya itu Pak yang sebetulnya bisa diakalin jadi nggak mahal gitu sih demokrasinya. Nah tadi kalau bicara mahal, memang demokrasi itu mahal karena melibatkan banyak orang, iya kan? Kan beda kalau misalnya pemilihan dikembalikan DPR dengan pemilihan langsung. Ini formalnya ya, bukan yang lain-lainnya tadi itu. Kan biaya pemilihan, kos politik penyelenggaraan pemilu yang melibatkan cuman 40-50 orang pasti jauh lebih murah dengan melibatkan ratusan ribu orang. Kan gitu. Itu nggak ada persoalan sebenarnya. Itu sekali lagi saya katakan konsekuensi dari kita memilih sistem demokrasi yang melibatkan rakyat. Nah yang kita nggak mau, yang kita tidak boleh biarkan adalah biaya-biaya di luar itu, yang itu jauh lebih besar. Tadi saya katakan ya, contoh kayak pemilu, biayanya usulan dari penyelenggara itu 110 triliunan gitu. Tapi uang yang beredar tuh 1.000, berarti kan ada berapa kali puluh berapa puluh kali lebih besar gitu. Yang belum tentu dengan pakai situasi yang seperti itu, belum tentu kita terpilih orang yang terbaik karena orang milihnya tadi kena mobilisasi, ya kan? Menghilangkan rasionalitas masyarakat kan. Jadi masyarakat pengen memilih yang baju hijau, oh bagus nih pinternya cara bicaranya bagus, sekolahnya bagus dari Unpar segala macam. Tapi terdistract, nggak jadi milih yang bagus ini gara-gara orang kasih iming-iming sembako, kasih iming-iming uang. Akhirnya terpilihlah yang nggak jelas latar belakangnya, nggak tahu pengalamannya apa dan segala macam. Nah ini lama kelamaan kalau terjadi kan sistemnya yang rusak. Betul. Ya, kita kehilangan kualitas lembaga-lembaga politik kita kehilangan kualitas pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih. Belum tadi ini Pak Presiden juga bilang yang menang cemberut apalagi yang kalah. Karena mungkin bisa jadi Pak si orang-orang ini juga yang mencalonkan selain mungkin berhutang jasa pada kelompok orang tertentu juga berhutang rupiah biasanya ya Pak ya. Itu jadi kayaknya yang perputaran uangnya tuh gila banget ya Pak dibanding yang hanya tertuliskan di anggaran gitu ya Pak. Iya. Nah, jadi itu yang harus kita clearkan. Nah, bahwa pakai sistemnya apa tadi nanti kita cari banyak alternatif dan memang solusinya tuh bukan kan sekarang seolah-olah jadi rame juga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini sekarang kan jadi dialektika di publik. Dialektika yang mengemukakan adalah bahwa kalau nanti dibalikkan ke DPR itu mengebiri hak demokrasi rakyat gitu ya. Nah, kita jangan dulu ke situ. Itu nanti kita bicarakan banyak alternatif. Karena nanti begitu kita evaluasi, kita baru tahu nanti sebabnya apa sih? Apakah penyebabnya karena memang kita hanya sekedar membiarkan pemilihan itu ke rakyat. Jangan-jangan nanti ada problem juga di partai politik, ya. Jangan-jangan ada problem juga di pendidikan politik kita, gitu. Sehingga orang jadi sangat permisif dengan tadi. Nah ini yang mau kita cari tahu.
Kalau kita sudah tahu penyebabnya, baru kita tahu cari obatnya kan. Jadi nggak bisa dulu kita lompat obatnya nih. Obatnya adalah pemilihan kembali ke DPR. Loh, penyakitnya aja kita belum lengkap tahunya apa. Oke. Gitu. Jangan-jangan itu cuma salah satu. Kan orang kalau sakit belum tentu dikasih obat satu. Bisa 3, 4 gitu. Kalau ke Jenis. dokter kan 3, 4 jenis. Jangan-jangan itu cuma salah satu obat aja. Masih banyak obat-obat yang lain yang harus kita pikirkan, tergantung penyakitnya apa setelah kita melakukan evaluasi. Iya, karena sebenarnya kalau misalnya mau diurut dari akarnya sendiri, seharusnya tuh penjagaannya dari masing-masing masyarakat ya gitu ya. Ketika dia punya pendidikan politik yang baik, maka dia seharusnya suaranya tidak dibeli, ibaratnya kayak gitu. Iya, dia Ketika tidak mereka mau bisa kan, tidak sadar, goyang kan. betul. Iya. Ketika mereka bisa sadar bahwa oh iya ini pemimpin yang saya pilih akan 5 tahun ke depan, maka saya harus yakinkan bahwa siapapun yang saya pilih itu adalah yang terbaik yang Iya. bisa membawa kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Betul. Nah, tapi tadi pernyataan yang menarik sekali dari Abang ketika mengatakan ya mudah-mudahan kita punya sistem lainnya, tidak perlu meniru dari negara-negara lain seperti yang disebutkan oleh pidatonya Bapak Presiden Prabowo. Nah, tapi tadi ketika pidato itu kemudian ada gemuruh yang sangat riuh sekali gitu ya dari yang sudah hadir kemarin. Nah, apakah dari pernyataan Bapak Prabowo tersebut itu sejalan dengan preferensi dari Golkar itu sendiri mengenai yang ya tadi ketika misalnya pemilihannya itu lewat DPR aja gitu seperti Iya. 3 negara tadi. Nah, kalau Golkar sebenarnya kami ini sudah mendorong terjadinya evaluasi dan perbaikan sistem itu setidaknya dalam 5-7 tahun terakhir ini. Kami punya 2 Munas 2019-2024, itu rekomendasi resmi dalam Munas itu adalah mendorong adanya perbaikan sistem tadi. Nah, jadi sebetulnya pernyataan Pak Bahlil sebagai ketua umum kemarin itu yang disambut oleh Pak Presiden itu meneruskan apa yang sudah dibicarakan dalam 5-6 tahun terakhir di Golkar. Oke. Dan kita sudah juga melakukan kajian-kajian, termasuk saya 5 tahun yang lalu sebagai ketua Komisi 2. Komisi 2 di DPR itu adalah komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Jadi urusan pemilu, urusan perbaikan sistem politik, sistem demokrasi itu ada di Komisi 2 itu. Nah, kami 5 tahun yang lalu sebenarnya sudah mulai di Komisi 2. Bahkan kami waktu itu sudah siapkan draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya terhadap perbaikan itu. Nah, cuman waktu itu keburu COVID. Jadi pada saat kami udah selesai mau dibahas dengan pemerintah, COVID datang. Sayang banget. Nah, COVID datang kan di akhir 2019, 2020 itu. Nah, setelah itu kalau kita mau bahas lagi, kita sepakat waktu itu pembahasan ini memang harus di awal periode kepemimpinan baru. Makanya pesan yang ketiga yang penting adalah bahwa Presiden, seorang kepala negara menyampaikannya sekarang. Sekarang ini adalah awal periode pemerintahan baru 5 tahun. Kenapa harus dibahas sekarang? Supaya kita jauh jaraknya dengan pemilu yang akan datang. Karena kalau udah mau dekat-dekat pemilu, itu biasanya nanti yang bahas itu udah bicara tentang bagaimana caranya menang. Anggota DPR mau jelang pemilu, suruh bicara tentang perubahan sistem, ya dia pasti mikirin gimana caranya sistem ini bisa menangkan dia. Partai politik juga kayak begitu. Mikirin, wah ini sistem gimana caranya supaya nanti saya buat menang. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh nih, dari ini kan 4 tahun, 5 tahun lagi pemilunya. Kita bebas berekspresi, berpikir untuk menangkan rakyat, berpikir untuk menangkan bangsa dan negara. Apa sistem yang terbaik buat Indonesia? Tadi yang penting itu adalah kita harus membangun demokrasi kita ini demokrasi ala Indonesia. Bukan demokrasi ala Barat, bukan demokrasi ala Amerika, bukan juga seperti negara-negara yang disebutkan tadi. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaannya tadi itu juga belum tentu bisa disamakan apple to apple. Karena sistem pemerintahan kita beda. Singapura, Malaysia, India itu sistemnya sistem pemerintahan parlementer. Gitu. Memang semuanya fokusnya ke DPR. Gitu loh, kalau parlementer itu. Nah, kita kan beda. Sistem pemerintahan kita sistem presidensial. Sistem presidensial itu memang idealnya secara teori ya rakyat yang memilih langsung, kayak presiden ya harus rakyat. Kalau ya eksekutif, siapa aja rumpun eksekutif? Ya selain presiden kan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau memang mereka itu rumpunnya eksekutif, di dalam sistem presidensial, teorinya memang
secara langsung. Tapi ada juga negara yang menganut bahwa mereka tuh dipilih DPR juga. Sama kayak dulu kita juga kan pernah dulu dipilih oleh DPR. Nah jadi kalau positioning Golkar tadi kembali ke pertanyaan tadi, kita sedang mencari yang terbaik itu apa. Makanya kita punya waktu. Kalau saya ya, kalau pemilu 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin 1 tahun lah. 1 tahun ini kita atau 1 tahun setengah, waktu yang sangat cukup kita untuk mendiskusikan, mencari konsep yang terbaik, melibatkan semua elemen rakyat. Oke. Jadi kasarnya 1 tahun setengah ini cukuplah kita nanya 280 juta orang, Bapak Ibu masyarakat Indonesia, kira-kira Bapak mau pemilihan pemilihan kepala daerah langsung melalui Bapak Ibu tetap atau kira-kira gitu gambarannya lah. Untuk Artinya menggodok dulu ya gitu ya Bang. ya, kita punya waktu yang cukup untuk sangat serius mencari formula yang terbaik. Dikembalikan lagi ke masyarakat gitu ya. Iya. Saya perlu di note tadi 1 tahun tuh 1 tahun atau 1,5 tahun di awal ya, bukan di akhir ya. Di awal. Kalau di akhir berarti nggak kalau di objektif. akhir nanti kita udah mikirin Gimana menang? Gimana menang Benar-benar. gitu loh. Daripada ngatur strategi masing-masing Udah ya Bang strategi. ya. Bang, tapi ngomongin balik lagi soal something that is costly ya dari sistem demokrasi ini. Saya tadi malam nyoblos RT. RT aja nyoblos Bang. Keren. Kalau gua kan mikirnya ya kita sebagai gen yang udah generasi yang udah lebih melek global warming ya Bang ya. Bayangin tuh kertas Bang kebuang berapa? Itu satu. That's one thing. Tapi misalnya anak muda misalnya berdalih, tapi kan kita bisa tetap dilibatkan dengan cara misalnya go digital. Apakah akan efisien Bang? Meanwhile kalau menurut aku sih ya itu tadi ya cost-nya tetap besar karena bayangin gak sih Bang kertas-kertas suara itu tuh setelah dicoblos even sampai ke level RT aja nyoblos tuh Betul. kemana gitu dan kemudian betapa uang besar keluar banget kan untuk hal itu gitu. Apakah ada kaitannya nanti mungkin untuk pengajiannya bisa dikaitkan dengan apa yang kira-kira lebih relevan di era yang sekarang udah digital ini gitu Bang? Tuh biasanya sebenarnya kalau di RT aku sih udah digital ya, Nah, udah itu. pakai Google. Belum semuanya kan berarti gitu. Dan yang marahnya masih Ibu RT-nya. Ayo semuanya datang sekalian nobar AFF tadi malam Bang. Sekalian nobar sama Vietnam Vietnam ya? juga gitu. Udah kalah lagi. Gak apa-apa Bang, tapi 1-0 kita bertahan. Iya. Gak Setidaknya nggak jebol-jebol lebih dari banget Bang. Betul. Harus semangat. Tetap bagus. Indonesia harus tetap semangat dan tetap harus juara. Gitu. Nah itu yang menurut saya salah satu juga nanti. Jadi gini, kalau kita bicara tentang perubahan sistem itu menyeluruh, holistik gitu loh. Nggak bisa, makanya nggak bisa satu-satu gitu. Nggak bisa kemudian tadi saya bilang loncat, harus itu saja. Kalaupun kita kemudian, kalau tadi ya problemnya adalah politik biaya tinggi. Kita langsung kesimpulannya kembali ke DPR tanpa ada kita pertimbangkan yang lain, variabel yang lain misalnya, itu belum tentu juga efektif penyelesaiannya. Nah makanya tadi misalnya ya kalau saya mengusulkan bahwa perubahan sistem pemilu ini nggak bisa sendiri. Kita punya 3 jenis pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. 3 jenis pemilu ini diatur oleh 2 undang-undang. Satu Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu, Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Ini nggak bisa dipisahin, harus satu tentang pemilu misalnya. Nah, kemudian undang-undang ini nanti dikodifikasi lagi dengan undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggaranya? Terus apakah memang pemilu kita cuma hanya sampai pilpres, pileg, dan pilkada? Ternyata ada pemilihan RT, Bang. kan gitu. How much money itu yang dikeluarkan? Ada such Kan a waste gitu of kan. money. Nah ini kan harus diatur semua. Nah terus juga siapa yang terlibat di sana? Kalau dalam sistem politik, sistem demokrasi kita partai politik. Nah ini undang-undang juga harus diatur, harus disatukan. Nah terus kemudian apalagi kalau ini udah kita kodifikasikan, isu-isu apa aja yang kemudian perlu kita angkat. Tadi kan baru satu isu tuh soal politik biaya tinggi, ya kan, di luar biaya formal. Nah ini soal misalnya ada juga isu, waktu itu kami udah bicarakan 5 tahun yang lalu, soal penerapan gini, pemilu ini kan harusnya pemilu yang buat masyarakat harus menyenangkan. Kenapa? Karena pemilu ini kan adalah satu term di mana kita, atau momentum of term di mana kita bisa berpikir ulang menjadikan Indonesia lebih baik ke depan, ya kan? Kita tentu berharap dong pemilu 2024 ini akan jauh lebih baik
dari tahun 2019. Yes. Dan pasca 24 tentu harus kita harapkan lebih baik dibandingkan pasca 2019. Nanti pemilu 2009 tentu kita berharap pemilu 2009 lebih baik 2024 dan pasca itu produk pemilunya harus jauh membuat Indonesia lebih baik kan kita kira. Iya. Nah kalau kita mau menghadapi kebaikan-kebaikan itu kan harus happy, harus senang. Makanya pemilu kenapa disebut dengan pesta demokrasi? Karena kita itu ya ibarat pesta, kita ingin sesuatu yang menggembirakan. Nah biasanya kalau orang bicara tentang yang menggembirakan kan mudah. Orang yang lebih mudah gitu. Artinya orang melihat sesuatu yang lebih memudahkan. Makanya kita harus berpikir dari ke hari ke hari bahwa pemilu ini harus memudahkan buat masyarakat, bukan malah merubitkan. Iya. Secara tidak langsung kan ini tadi yang disampaikan kan merumitkan. Kok ada ya habis pilpres kok LT pun juga kita Nyoblos, iya. itu kan ekspresi menunjukkan bahwa panjang benar nih cerita ini kan kira-kira gitu. Nah maka kemudian kita harus berpikir cara yang memudahkan. Nah biasanya kalau sistem cara untuk membuat sistem itu mudah penerapan teknologi, teknologi informasi, teknologi komunikasi. Makanya isu digitalisasi atau elektronisasi tahapan-tahapan pemilu itu menjadi penting. Nah kalau rekan-rekan ingat rame-rame soal Sirekap, ya kan? Kenapa Sirekap itu rame? Karena memang dalam undang-undang kita belum ada yang mengcover tentang pentingnya soal digitalisasi atau elektronisasi tahapan pemilu itu. Tapi karena kita ini bangsa yang nggak mau ketinggalan, harus kita pakai toh. Nah karena kita mau pakai tapi tidak tertampung, maka dibuatlah waktu itu ini sebagai alat bantu. Jadi dipakai tapi tidak menjadi alat yang finally itu harus jadi decision. Tapi itu alat bantu aja. Nah karena ini politik ya, jadi alat bantu itu orang punya banyak tafsir. Loh kan udah canggih, bagus, pakai itu aja dong gitu loh. Tapi undang-undangnya nggak menampung, jadi rame gitu. Nah makanya ke depan saya termasuk orang yang setuju di dalam tahapan-tahapan pemilu apapun nanti jenisnya, mau pilpres, pileg, pilkada, pemilihan kepala desa, RT, nggak bisa lagi kita pakai yang manual-manual ini, gitu. Dan memang di beberapa tempat sudah ada pemilihan RT di tempat vote aja, di vote gitu, atau paling tidak kan kalau bicara tentang e-election itu penggunaan pemilu secara elektronik itu bisa banyak macam-macamnya. Ada e-voting yang orang dengan mudah mengenalnya. Tapi ada e-counting, ada e-recap yang dipakai Sirekap. Jadi banyak sebenarnya turunan-turunannya. Tapi intinya adalah kita harus membuat pemilu kita ini semakin murah, semakin mudah, sehingga semakin menyenangkan buat masyarakat, bukan merasa tambah sulit, tambah rumit dan segala macam. Dan itu jawabannya adalah elektronisasi atau digitalisasi pemilu. Saya sih ngelihatnya ini terinspirasi dari baju yang saat ini Abang pakai gitu ya. Saya membayangkannya suatu saat nanti kita tuh bisa menggunakan KTP kita yang sudah terintegrasi begitu ya, sehingga warnanya biru mempermudah, juga ya? Iya kan, sesuai dengan warna KTP kita soalnya. Enggak, jadi membayangkan kalau suatu saat nanti kita bisa menggunakan KTP kita sebagai ibaratnya modal untuk memilih secara digital gitu. Meskipun mungkin ini akan ada keterbatasan karena masih ada punten mohon izin sebelumnya, ada Gen Z dan juga baby boomer yang mungkin terkendala masalah digital gitu. Tapi terlepas dari itu semuanya akan sangat memudahkan sekali karena dengan cara digital ini, digitalisasi, maka otomatis internet juga akan semakin tersebar ke daerah-daerah, tapi itu bisa mengurangi kos dan juga bisa menghindari adanya pendistribusian yang sulit. Karena kan kalau kita lihat kemarin misalnya sampai harus naik kapal lah apa segala. Basah surat suaranya lah Bang. Iya. Nah tapi itu juga menjadi, artinya sebelum ke sana, itu ada yang saya katakan, kita nggak bisa lihat cuma hanya satu perspektif, satu isu aja. Semuanya harus terintegrasi gitu ya. Misalnya tadi bicara tentang soal penggunaan sistem digital dan elektronik. Kan syaratnya apa? Satu tadi, dua-dua disebutkan. Ini bagus sekali nih. Yang pertama tadi, apakah database kita sudah terdaftar, bagus apa tidak? Terdigitalisasi dengan baik gitu ya. Terdigitalisasi apa? Jujur aja sistem database kita kan, sistem database kependudukan kita ini masih juga punya problem kan? Oh gitu Pak? Lah ya kemarin bisa ada yang hacker jebol. Oh iya betul Bang. Ya kan? Kemudian juga masih ada loh orang punya KTP bisa lebih dari satu tuh masih ada gitu loh. Nah itu juga problem. Nah ini juga saya sering kali berkatakan,
salah satu problem terbesar bangsa ini adalah database. Kita nggak punya database kependudukan yang terintegrasi dan sistematis. Dan belum rapih gitu ibaratnya. Belum rapi, karena masih banyak ego-ego sektoral satu. Yang kedua tadi itu soal jaringan internet. Jangankan jaringan internet, ya mohon maaf, ya kita udah banyak kemajuan sebagai sebuah bangsa. Tapi masih ada loh rakyat kita di pelosok sana yang listrik aja belum masuk. Iya, Betul, Bang. betul. Gitu loh. Daerah Iya. 3T ya Bang. Iya, nah gimana tuh menjangkau sana? Kan artinya sebelum kita masuk ke era digital atau elektronik ini, yang kayak gini ini kan harus diberesin dulu. Iya. Betul, betul. Jadi conditions dia. Betul. Kalau condition ini nggak selesai, ya ini nggak bisa Jalan. jalan Iya. dong gitu. Nah makanya problem kita tuh memang masih banyak. Tapi tadi tuh kenapa saya mulai dari harus ada kesadaran bersama bahwa kita harus ada problem. Karena ada problem kita harus perbaiki. Maka di mana mulainya adalah evaluasi. Dari sini kita berketahuan tadi itu masalahnya. Oh, kalau masalah elektronisasi ternyata nanti problemnya soal database, pendudukan, soal ke jaringan internet, ke listrik, macam-macam. Itu loh. Peta masalahnya juga. Baru nanti kita cari untuk mengatasi ini apa nih? Solusi akhirnya di mana ya? Ini. Belum perang dengan hackernya juga nanti ya Bang ya, gimana Nah, cara iya, handle-nya. ini lebih. Nah, kenapa nih? Mumpung memang anak HI pintar. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Nih soal hacker ini, saya termasuk orang yang agak skeptis soal e-voting. Karena juga di negara-negara lain, negara maju juga e-voting ini sudah mulai terkoreksi. Kenapa? Rawan hacker. Iya. Dan konon katanya dari ini canda-candaan ya. Saking pinternya orang Indonesia ini, dari 10 hacker terbaik di dunia itu 12 dari Indonesia. Betul. Katanya begitu. Bang katanya kalau gitu di Bandung Bang, di DU tuh Bang. Yang jaga warnet biasa lebih jaga, Bang. Abang-abang warnet Bang katanya Benar. itu. Karena di 24 jam depan warnet, depan Makanya. internet gitu ibaratnya. Nah, artinya kan itu satu problem lagi kan, Iya. yang harus kita selesaikan selain yang tadi itu loh, selain Betul. jaringan internet. Ternyata ada problem tersendiri lagi nih soal yang mungkin nggak banyak orang juga. Oh itu ternyata masalah, hacker tuh masalah, Iya. gitu. Ya, ini obrolan seperti ini sepertinya nggak akan pernah selesai ya. Ini akan panjang sekali. Atau jangan-jangan akan dilanjutkan di Komisi 2, kita nggak pernah tahu juga ya. Oh, ya. Kita akan tunggu, mudah-mudahan memang ada solusi yang terbaik yang bisa kemudian diputuskan. Agar kemudian pemilu berikutnya kita bisa mengurangi kos yang tadi disebutkan bahwa kosnya sangat mahal sekali. Betul ya, dan juga yang paling penting tuh adalah ending dari pemilunya atau Ya. mungkin pilkada atau mungkin pileknya itu detikers gitu ya. Kita pengennya nanti semua yang terpilih itu sesuai dengan harapan masyarakat ya, nggak lagi denger yang kayak kok si ini sih yang kepilih, kok si ini sih yang kepilih gitu atas banyak banget alasan di belakangnya gitu ya kenapa masyarakat bisa berpendapat seperti itu. Ya mungkin kita harus jadi ini ya pemilih yang dewasa gitu ya. Pertama kita tidak mudah untuk Beli disenggol suaranya. ya sama orang-orang gitu ya, sama oknum-oknum tertentu. Dan yang kedua kita juga harus menjadi pemilih yang dewasa dalam artian ya gitu. Kalau misalnya kita menang kita mungkin bisa happy, tapi kalau kita kalah ya kita harus menerima kekalahan tersebut. Betul, dan juga Gitu. jadi pemilih yang peduli juga ya, nggak apatis gitu kayak bukan yang kayak gue siapa aja sih pemimpinnya karena gue akan tetap jualan nasi anyway misalnya kayak gitu. Justru Ada yang kayak pemimpin gitu. lo tuh menentukan nanti jualan nasi lo akan sukses apa enggak gitu. Bang, thank you banget udah main-main Sama-sama. sini. Bang. Thank you. Kita butuh Bang Doli. another session nih. Datang lagi dong, Bang. Siap. Iya. Benar ya? Kita untuk Detikcom, untuk teman-teman muda Nah, yang selalu menyaksikan acara apa namanya nih? Detik Pagi. Detik Pagi. betul. Kita juga menantikan kira-kira kalau misalnya Abang datang sini lagi pakai kacamata apa ya? Karena Betul. kita Oh, iya, akan iya. melihat dari 32 kacamata mana yang terpilih datang di Detik Pagi. Nanti juga kalau aku tahu ada Abang Doli, aku akan ganti kacamataku yang lain. Oh iya, Aku iya. juga. Juga Jadi kita mau harus yang beda lain ya. Ya harus sama ya. Jadi abis ini kita bakal foto, nanti kita akan gabungkan yang sekarang sama yang nanti. Penampilannya akan seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Abang Ahmad Doli Sukses Kurnia. dan sehat selalu Amin, semuanya. amin. Terima kasih selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang, kita tuh punya tagline, Bang. Ah, Tagline kita tuh lumayan agak ceria sesuai dengan Detik Pagi. Apa? Sesuai dengan background. Betul. Kalau kita bilang Detik Pagi, Jangan tidur lagi. oh gitu. Tapi doubles only me sih Bang, bebas aja sebetulnya. Oke. jangan tidur laginya bareng-bareng, tapi gerakannya bebas, Bang. Oke. Oke, Iya. silahkan dipikirkan, Bang. Aman? Oke. Berarti ada gerakan aja Bang. Betul, Detikers. Karena ini di hari Senin, kita akan memulai minggu dengan keceriaan. Seperti yang ditampilkan dengan hari ini, baju kita hari ini udah ceria banget nih. Mudah-mudahan Warna-warni dan cerah. betul menular pada Detikers semuanya.
pastinya. Tapi nggak usah khawatir karena besok kita masih akan kembali lagi Detik Pagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa juga di follow semua sosial media kami Detikers ya, di Instagram, di X, kemudian juga di TikTok @detikcom. Dan jangan lupa subscribe juga dong YouTube channelnya Detikcom. Nah sekarang siapin screen recording, siapin kameranya. Kita akan melihat abang bergaya. Jangan tidur lagi. Siap-siap ya. Oke. Detikers kita masih akan kembali besok. Di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.